kampung. Ya, kita berdoa supaya dalam perjalanan mereka ke kampung halaman atau kemanapun mereka pergi, di sana mereka melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga. Amin. Ya, kita senang mendengar Pak Rusmin dan keluarga besar, mereka melayani di sebuah jemaat di daerah Mambi. Ya, kita berdoa supaya pelayanan mereka, kehadiran mereka di sana. Ya, beberapa jemaat yang lain kita berdoa, sekalipun libur sekali lagi pulang kampung, berjumpa dengan keluarga, itu menjadi momen untuk saling menguatkan. Ya, saling menguatkan, saling meneguhkan. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, judulnya penurut. Sama-sama katakan penurut. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, ada berkat Tuhan untuk kita semua. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu ingat, ada sebuah keluarga datang beribadah bersama dengan kita, dan seorang anak mereka itu baru umur 12 tahun. Nah, anak ini pendarahan sudah 3 bulan. Jadi pendarahan selama 3 bulan. Dan saudara, ini pendarahan ini karena dia masih seorang remaja yang beranjak, yang mau menjadi remaja untuk dewasa, ada siklus menstruasi untuk seorang wanita, dan dia sudah mengalami selama 3 bulan berturut-turut, membuat dia sampai lemas, membuat dia kehilangan gairah, kehilangan sukacita. Sehingga akhirnya kadang gak sekolah, sakit, dan tidak bermain. Sehingga beberapa waktu sebelumnya Pak Rusmin dan keluarga melayani mereka, lalu akhirnya dibawa ibadah di tempat ini. Nah, setelah selesai ibadah, kami berjumpa, kami ngobrol di tempat ini, tanya bagaimana perasaannya dan apa yang dia alami. Dia bilang sakit om dan semuanya. Lalu saya menceritakan firman Tuhan kepadanya tentang seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Lalu saya tanya, 12 tahun coba, itu Alkitab. Dan saya suruh dia baca ayat itu, 12 tahun kali 1 tahun kan 12 bulan. Jadi berapa lama nak? 144 bulan. Wah, kamu baru 3 bulan. Dia 144 bulan. Kira-kira bagaimana sakitnya? Dia bilang, dia wajahnya sempat sumringah karena dia bayangkan, saya 3 bulan aja menderita seperti ini, apalagi 12 tahun. Tapi tahu enggak, hari itu Tuhan Yesus masuk di kota itu dan berjumpa dengan perempuan ini, dan seketika itu juga sakitnya disembuhkan. Saya tanya, kamu mau enggak ngalami Tuhan Yesus sembuhkan? Mau om. Kamu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan? Percaya om. Yuk kita doa ya. Kita doa. Ingat, Tuhan Yesus yang buat kesembuhan itu di dalam Alkitab tentang perempuan pendarahan 12 tahun itu, dia bisa kerjakan. Dia adalah Tuhan yang sama sampai hari ini. Kita berdoa. Ada mamanya di situ, dia dan istri saya. Kami berdoa berempat. Setelah selesai berdoa, amin, sukacita, ngobrol sana sini, janjian bertemu. Puji Tuhan, hari Rabu kemarin kami bertemu dan senang sekali. Waktu bertemu itu ibunya bercerita bagaimana pekerjaan Tuhan buat anaknya. Anak saya bersyukur Pak, sudah 3 hari ini tidak pendarahan lagi. Wow. Dan akhirnya dia bilang, lihat udah kembali wajahnya yang pucat, bibirnya dan semua udah mulai kembali sukacita, udah mulai banyak makan dan sudah mulai bermain dengan teman-temannya. Dengar baik-baik, Yesus yang melakukan itu 2000 tahun yang lalu masih sanggup mengerjakannya hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi saya bilang sama ibunya, Bu, ini bukan soal saya yang mendoakan, tetapi mungkin sudah banyak orang berdoa untuk anak ibu. Ibu sudah berdoa, bapak sudah berdoa, Pak Rusmin dan keluarga sudah berdoa, orang lain, keluarga besar mungkin berdoa. Dan kami mungkin diizinkan Tuhan di bagian terakhir untuk mendoakan. Itu sebabnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan tentang saya, bukan tentang gereja kami. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa ketika seseorang menemukan hidupnya ada di dalam Tuhan, katakan di dalam Tuhan. Di dalam peristiwa hidupnya dia temukan dalam perjalanan hidupnya ada Tuhan, maka dia akan punya harapan yang baru. Dia akan punya pemikiran yang baru bahwa hidupku tidak sendiri, aku tidak sendirian dalam sakit ini.
tetapi ada Tuhan bersama denganku. Itu sebabnya Allah kita ketika menyebut dirinya Immanuel, Allah beserta kita, itu nyata. Dan Bapak Ibu bayangkan ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian, yang mengampuni dosa, yang menutup pintu neraka sehingga manusia bisa hidup selama-lamanya dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya didorong untuk boleh mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita didorong untuk mengalami Tuhan sehingga kita bisa bercerita kepada orang lain. Tuhan kirim kita sekolah, Tuhan kirim kita kuliah, Tuhan kirim kita bekerja, Tuhan kirim kita di sebuah kompleks perumahan, Tuhan kirim kita untuk belanja di sebuah toko. Kita berjumpa dengan banyak orang supaya orang itu tahu bahwa ada Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah, yang kita sembah, yang kita alami, Tuhan yang sama juga mengasihi mereka. Amin. Itu sebabnya di gereja ini kita terus didorong mengalami Tuhan dan menceritakan Tuhan. Boleh sama-sama katakan mengalami Tuhan dan menceritakan Tuhan. Coba bilang kiri, sebelah kirinya dulu, sebelah kirinya. Mengalami Tuhan dan menceritakan Tuhan. Nah sekarang bilang sebelah kanannya lagi, sebelah kanannya. Mengalami Tuhan dan menceritakan Tuhan. Sekarang kasih tahu ke belakangnya, di belakangnya lagi, depan belakangnya. Ya, sekarang sama-sama teriak 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan menceritakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, karena pengalaman itu adalah satu kesaksian yang tidak bisa dibohongi. Betul? Saudara masih ingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir? Dan ketika orang buta ini diinterview oleh ahli Farisi pada waktu itu, dia selalu ngomong, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Apakah dia itu Tuhan yang menyembuhkanmu? Aku tidak tahu. Tetapi dia menjamah mataku dan aku sembuh. Semua dia tidak tahu. Yang dia tahu tentang Tuhan sampai akhirnya dipanggil orang tuanya. Benar ini anakmu? Iya benar. Apakah dia buta sejak lahir? Iya benar, dia buta sejak lahir. Bagaimana dia bisa melihat? Orang tuanya bilang apa? Aku tidak tahu. Dia sudah besar, tanya sama dia. Karena dengar baik-baik, kesaksian itu penuh kuasa. Karena mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya kekristenan tanpa pengalaman dengan Tuhan adalah teori. Ada banyak orang berteori tentang Tuhan, berteori tentang agama. Kekristenan bukanlah teori. Kekristenan adalah pengalaman hidup bersama dengan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Pengalaman Allah bersama dengan Allah di sorga itu nyata di muka bumi ini. Nah, tetapi kita tahu sama-sama bahwa keadaan manusia di akhir zaman, adalah kembali bagaimana manusia itu akan semakin jauh dari Allah. Salah satu kondisi manusia di akhir zaman adalah menjadi orang-orang yang tidak menjadi penurut. Lihat sama-sama mengapa kita perlu bahas firman Tuhan ini. Lihat sama-sama di kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Kenapa kita perlu belajar menjadi seorang penurut? Karena memang kita orang-orang yang mau menuruti kehendak Allah. Dan kita tahu ini ancaman, sama-sama katakan ancaman. Ancaman di akhir zaman bagaimana orang-orang tidak menuruti Allah. Tidak menjadi penurut-penurut kepada firman. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Silakan duduk. Lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, ini kondisi manusia di akhir zaman. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara dengar baik-baik, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk penurut. Kita tahu sama-sama bahwa firman Tuhan secara khusus, tema kita tahun ini acceleration and action, acceleration and action. Kita mau sama-sama punya akselerasi bersama dengan Tuhan. Dan tema dalam bulan Maret ini adalah hikmat akselerasi, hikmat bertindak. Sama-sama katakan hikmat akselerasi, hikmat bertindak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hikmat akselerasi dan hikmat bertindak. Selamat datang. Ya, kita baca sama-sama. Lihat selain ini kondisi manusia di akhir zaman. Kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Dari sini tema kita bulan ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Itu sebabnya minggu pertama dalam bulan ini kita belajar tentang kemurnian. Selanjutnya pendamai. Minggu kedua kita belajar tentang pendamai. Yang ketiga peramah. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang peramah. Yang hari ini penurut. Dan bulan depan kita akan belajar tentang penuh belas kasihan. Sama-sama katakan penurut. Dan ini kita temukan sama-sama bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang tanda kutip tidak mau menuruti Allah. Tidak mau tunduk pada orang tua. Tidak mau turut pada aturan. Ini bahaya, sama-sama katakan ini bahaya. Saya tanya sama saudara, saudara suka enggak dikenal orang sebagai orang yang tidak penurut? Wah, kalau tidak menurut, bahasa lainnya disebut apa? Pembangkang, pemberontak. Saudara, tidak ada seorang pun yang suka disebut pembangkang. Tidak ada seorang pun yang suka disebut sebagai pemberontak. Betul tidak ada? Tidak ada. Tetapi sebenarnya, katakan sama-sama, sebenarnya kita semua punya benih pemberontakan dalam diri kita. Kita punya benih sebagai orang-orang yang tidak penurut. Kita punya benih pembangkang dalam diri kita. Mengapa firman Tuhan sampai katakan demikian? Kita butuh hikmat sebagai seorang yang hidup sebagai penurut. Karena kita punya benih, punya tabiat, punya cikal bakal suka atau mau memberontak dalam diri kita. Kita punya itu. Saudara pernah dengar orang kalau sakit yang namanya sakit keturunan. Contoh, kalau orang tuanya sakit diabetes, maka anaknya punya potensi sakit diabetes. Betul? Akhirnya apa? Kalau diketahui bahwa anaknya punya potensi sakit diabetes, maka anak ini harus diajar pola hidup sehat. Betul tidak? Nah sama, kalau kita tahu bahwa kita ini punya potensi sebagai orang yang tidak mau nurut, sebagai potensi pemberontak, pembangkang, maka kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa sebagai orang yang hidup menuruti kehendak Allah. Karena sudah jelas dalam 2 Timotius 3, akan muncul sebuah generasi orang-orang yang suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Ini akan ada. Orang tua, kita akan stres punya anak yang tidak mau nurut, betul? Yang masih bujang, yang belum menikah, ya harus mau belajar untuk dari masih bujang, menjadi orang yang taat, tunduk, mau nurut. Supaya nanti bisa mengajarkannya kepada anak-anak. Wah. Saudara, ini sangat penting. Karena apa? Sudah pernah terjadi. Di dalam kitab perjanjian lama kita lihat.
Ada sebuah bangsa pilihan Tuhan namanya bangsa Israel. Mereka ini menyembah Allah, tetapi dalam perjalanan mereka memberontak terhadap Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan mereka dibuang di Mesir. Dan selama di Mesir mereka diberbudak ratusan tahun. Mereka berteriak kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mendengar teriakan mereka dan Tuhan bilang apa? Aku akan membebaskan engkau, hai bangsa pilihanku. Mereka dibebaskan dengan 10 tulah seperti mujizat yang hebat di tanah Mesir sehingga akhirnya Firaun melepaskan mereka. Dan untuk sampai ke dalam sebuah tujuan yang mulia yaitu tanah Kanaan, bagaimana bangsa ini melewati perjalanan yang begitu panjang. Padahal perjalanan itu dengan jumlah sebanyak mereka bisa ditempuh dalam 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Karena ketika 12 orang dikirim mengintai, 10 hari mereka bisa sampai. Tetapi ini kan jumlahnya hampir 2,5 juta begitu ya. Mereka banyak, mereka pergi. Nah, di dalam sepanjang perjalanan yang harusnya perjalanan itu singkat menjadi panjang, kita lihat mengapa perjalanan itu menjadi panjang. Yaitu karena bangsa itu memiliki kecenderungan hati yang suka memberontak. Itu sebabnya perjalanan yang panjang itu dirancang Tuhan supaya hati mereka ini menjadi hati dan pribadi orang-orang bangsa yang tunduk, yang nurut, yang taat kepada Allah. Karena mereka dipimpin oleh Musa selalu memberontak. Siapapun pemimpin mereka, mereka berontak. Mereka gak mau nurut. Dan akhirnya perjalanan itu begitu panjang sampai 40 tahun. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bisa jadi, katakan sama-sama bisa jadi. Ketika ada sebuah masalah dalam hidup kita dan itu belum selesai, bukan karena masalahnya yang sulit, tapi hati kita yang tidak mau turut pada Allah. Hati kita yang tidak mau taat, tidak mau tunduk pada Allah. Sekali lagi, bisa jadi sebuah masalah terjadi bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita pribadi yang tidak mau tunduk, taat, mau turut kepada Tuhan. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa kitab Yakobus ini diinspirasi oleh Tuhan melalui ajarannya di dalam kitab Matius dengan ucapan bahagia itu. Dan kita tahu Yakobus yang adalah saudara tiri daripada Yesus, dia ini menulis surat Yakobus ini untuk semua orang-orang percaya. Pada waktu itu secara khusus orang-orang Yahudi yang percaya yang tersebar ke seluruh bumi pada waktu itu karena mereka mengalami aniaya. Lalu diberikanlah sebuah anjuran bagaimana supaya mereka bisa hidup baik di rantau. Bagaimana mereka bisa hidup memancarkan, menunjukkan Kristus kepada orang-orang di sekeliling mereka. Itu sebabnya Allah memberikan surat ini melalui Yakobus kepada bangsa itu. Supaya bangsa ini memiliki hikmat. Hidup dengan penuh hikmat di tengah-tengah dunia yang berontak ini. Di tengah-tengah dunia yang kacau. Karena mereka ditekan, mereka disiksa, mereka dianiaya. Jadi butuh hikmat. Salah satu hikmatnya yaitu tentang penurut. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena saudara boleh terus baca Yakobus pasal 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mengalami penderitaan. Nah, apakah kita masih bisa turut pada kehendak Allah sekalipun kita menderita? Apakah kita bisa taat kepada Allah ketika kita mengalami penganiayaan? Lihat sama-sama Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 mulai dari ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Yakobus pasal 5 mulai dari ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada pernikahanmu. Bukan ya? Sampai kapan bersabar saudara? Sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi kalau bilang apa? Kesabaran saya ada batasnya. Betul. Batas kesabaran kita sampai kapan? Bilang kiri kanan, sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Lanjut. Sesungguhnya petani menantikan apa? Hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia apa? Sabar sampai telah turun hujan
musim anggur, musim gugur, dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus sabar dan harus apa? Meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemarin anak kami Shan bilang seperti ini. Mak, Pak, ini saya rasa-rasa 1 hari tidak 24 jam lagi. Kayak cepat sekali. Lalu mamanya nyeletuk bilang, ya nak, itulah bukti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu apa? Bersungut-sungut, terus apa? Dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara apa? Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, mengapa ini harus disampaikan? Sekali lagi, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi butuh hikmat. Jadi karena mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya, apakah saya bisa tetap menuruti Tuhan? Dikatakan di sana, bisa. Caranya apa? Turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara masih ingat para nabi di perjanjian lama yang mengalami aniaya penderitaan untuk memperjuangkan kebenaran, yang berbicara demi nama Tuhan. Wow, kita tahu sama-sama banyak nabi, bagaimana Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi besar ini. Mereka yang dipenjara, mereka yang dibuat kelaparan, bahkan ada yang diasingkan, mereka yang ditaruh di dalam gua menderita demi kebenaran. Tetapi mereka tetap pada kehendak hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara masih ingat ada 3 tokoh besar temannya Daniel, yaitu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja waktu itu membuat sebuah patung yang besar. Dan dia berkata semua orang harus menyembah patung ini. Dan mereka tidak mau menyembahnya. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan kemana? Ke dapur perapian. Ketika mereka dimasukkan ke dapur perapian, panas sekali. Semua yang masuk terbakar. Tapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan, Daniel di rumahnya sedang berdoa untuk mereka. Dia berdoa. Dan sewaktu berdoa, bagaimana mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego bilang seperti ini. Dengarlah Tuanku Raja, sekalipun Allah, dia bilang seperti ini. Sekalipun kami tidak lepas dari dapur perapian ini, tapi Tuanku Raja harus tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung yang dibangun oleh Tuanku. Tambah marah rajanya. Panaskan apinya. Boom, ditambah panasnya saudara. Dan waktu dapur perapian itu semakin panas menyalanya. Tiba-tiba, sama-sama bilang tiba-tiba. Kurang horor sama-sama. Tiba-tiba. Tiba-tiba saudara ada satu sosok datang ke dalam dapur perapian itu. Dan itu disebut anak Allah. Seperti rupa anak manusia. Dia masuk di dalam dapur perapian itu. Dan kita tahu mujizatnya. Yaitu tidak sehelai benang pun dari tubuh mereka yang terbakar. Bahkan bajunya tidak bau asap. Saudara yang suka makan sate. Saudara suka makan sate, saudara hanya minta satenya untuk dibungkus, tidak makan di situ. Tapi saudara pulang ke rumah, bajunya bau sate. Bau saudara. Tapi ini sudah di dalam dapur perapian, enggak bau asap sedikit pun. Mengapa kita perlu dengar namanya penderitaan? Kenapa perlu turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi? Supaya kita tahu. Katakan supaya saya tahu. Karena satu waktu kita akan alami penderitaan. Kita akan alami penganiayaan. Apakah kita masih bisa tetap turut pada kehendak Allah?
Apakah kita masih tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita masih berkata iya pada Tuhan? Karena ini akan terjadi. Itu sebabnya kita harus benar-benar menerima hikmat Tuhan ini. Supaya kita menuruti Allah dalam segala hal. Katakan menuruti Allah dalam segala hal. Ayat 11. Yakobus 5 ayat 11. Kita lanjut. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa? Berbahagia. Sama-sama katakan berbahagia. Saudara mau berbahagia enggak? Coba tunjukkan wajah bahagia kepada kiri kananmu. Aku bahagia. Ada lagunya. Aku bahagia. Terus bahagia. Saudara dengar baik-baik. Bagaimana bisa orang menderita bahagia? Ini namanya dengar baik-baik. Enggak bisa orang menderita itu bahagia. Harusnya orang menderita itu apa? Sedih, sakit, bukan bahagia. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan mereka bahagia yaitu mereka yang apa? Telah bertekun, sama-sama katakan bertekun. Untuk menjadi seorang penurut saudara kita perlu bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Lihat baik-baik, bagi orang yang menuruti kehendak Allah, Allah yang akan berperang baginya dan menyediakan kemenangan. Allah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Saudara dengar baik-baik, kebahagiaan dalam penderitaan ketika berjalan dalam kehendak Allah ini tidak bisa ditemukan dalam kondisi yang lain. Ini tidak bisa. Ada beberapa orang mahasiswa di gereja ini sudah lama, beberapa tahun yang lalu mereka kuliah. Dan ketika mereka kuliah apa yang terjadi? Dosen bilang seperti ini, tidak bisa mencontek. Lalu apa yang terjadi? Beberapa jemaat ini tidak mau mencontek, lalu mereka duduk di depan ngerjakan ujian. Saudara, dosen meninggalkan tempat itu, lalu akhirnya apa? Semua orang mencontek. Mereka ini tidak mau mencontek. Sampai akhirnya hasil ujian keluar. Hasil ujian keluar. Beberapa orang jemaat Tuhan ini, gereja kita ini, mereka nilainya E. Karena ujian itu susah, mereka nilainya E. Yang lain ini semua nilainya A. Karena mereka mencontek. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dipampangkan, lalu teman-teman itu bilang apa? Alah sok suci, nggak mau nyontek. Itulah kau ikut-ikut persekutuan, ibadah apa itu? Gereja sungguh-sungguh nilai E. Saudara tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian dosen merevisi semua hasil ujian itu. Dia bilang seperti ini, saya sengaja buat selama 1 minggu. Sebenarnya semua yang nilai E itu bukan nilai E. Karena mereka punya nilai yang bagus sebenarnya. Tapi saya mau lihat para mahasiswa bagaimana responnya. Diubah nilainya. Semua jemaat ini, orang gereja kita ini yang nilai E jadi nilai A. Dan semua yang nilai A itu menjadi E. Karena apa? Dosennya bilang, kalian pikir saya dosen bodoh? Saya tinggalkan, saya intip. Dia intip, dia lihat. Oh, yang tidak mencontek hanya yang di depan. Yang di belakang semua mencontek. Dan akhirnya dosen ini tutup mata. Yang di depan itu semua dia buat E. Yang di selainnya itu dibuat A. Semua mereka senang. Dan itu terjadi. Dan saudara dengar baik-baik, ketika kita mau menuruti kehendak Allah, mau ada yang lihat atau tidak. Katakan, ada yang lihat atau tidak. Kita harus tetap nurut pada kehendak Allah. Karena apa? Itu membutuhkan ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan itu berbicara tentang frekuensi yang berulang-ulang. Kita nggak bisa menjadi orang yang taat dalam satu peristiwa saja. Tetapi butuh waktu berulang-ulang dengan berbagai macam cobaan. Kita masih mau menurut nggak pada kehendak Tuhan?
Ada orang menurut kehendak Tuhan ketika uangnya sedikit, dia turut kehendak Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tapi ketika uangnya sudah banyak, dia tidak mau turut pada Tuhan lagi. Dengar, orang yang bertekun menuruti kehendak Allah, dia disebut berbahagia. Dan inilah yang diambil oleh Yakobus dari kitab khotbah Yesus ucapan bahagia di Matius pasal yang ke-5. Mari lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Mari baca sama-sama, lihat Matius pasal yang ke-5. Mulai dari ayat yang ke-10. Di dalam Matius pasal 5 ucapan bahagia ini kita dengar. Contoh di ayat 9 membawa damai. Ayat 8 yaitu suci hatinya, bicara soal kemurnian. Kita bicara kemarin. Ayat yang ke-5 lemah lembut. Di situ kita belajar kemarin tentang peramah. Dan ini ayat yang ke-10 kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara lihat, kalau kita mau tetap menuruti kehendak Allah, dalam keadaan kita dicela, dalam keadaan kita dianiaya, kita disebut berbahagia. Oke. Coba tanya kiri kananmu, mau berbahagia? Mau jadi berbahagia? Jadi kita bilang, kita minta sama Tuhan, Tuhan kami mau jadi orang yang berbahagia. Tapi ada sebuah kondisi yang harus kita pahami. Selain yang pertama tadi, bahwa kita punya benih pemberontakan dalam diri kita karena kita dilahirkan dari tabiat dosa. Jadi kita punya benih pemberontakan. Kita lihat sebuah peristiwa bagaimana Yesus ketika dia membawa murid-muridnya berdoa di Matius pasal 26 ayat 41. Kita tahu sama-sama bagaimana Yesus di Taman Getsemani dan dia ngajak murid-murid berdoa. Dia berdoa tapi murid-murid apa? Tidur. Nah di Matius 26 ayat 41 Yesus ngomong begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang apa? Penurut. Roh kita apa? Penurut. Tetapi apa? Daging lemah. Oke. Bahasa lainnya dengar baik-baik. Roh kita ini nurut pada Allah. Karena apa? Roh kita berasal dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dan dia hembuskan nafasnya kepada manusia dan manusia itu menjadi hidup. Roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh penurut. Katakan roh penurut. Sekali lagi roh penurut. Tapi oleh karena dosa, roh kita ini dibelenggu oleh tabiat dosa, dikatakan daging kita menjadi lemah. Nah oleh sebab itu, karena daging yang lemah ini dibawa oleh kuasa dosa dan kita tahu dosa sudah dikalahkan. Katakan dosa sudah dikalahkan. Maka daging yang lemah ini kita harus bawa nurut kepada Allah sama seperti roh kita turut kepada Allah. Faham? Sekali lagi. Roh kita diciptakan Allah serupa segambar dengan Allah sebagai roh penurut. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, roh kita dan tubuh kita menjadi pemberontak. Dan kita bersyukur Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dosa, pemberontakan semua sudah dikalahkan, diselesaikan. Sehingga roh kita menurut kepada Allah dan daging yang lemah ini bawalah untuk menuruti kehendak Allah. Jadi itu dia. Jadi sehingga saudara begini, aduh ngaku nggak kuat karena godaannya besar sekali. Kita kan ngomong karena apa? Daging kita apa? Lemah. Tapi ketika yang lemah ini diberikan arah, katakan diberikan arah. Arahnya adalah menuruti kehendak Allah. Maka apa yang terjadi? Daging yang lemah ini ada di dalam kehendak Tuhan. Itu dia. Sehingga pencobaan yang besar, tekanan yang besar,
kepada daging kita, kepada jiwa kita, kepada roh kita, kita akan tetap bilang, aku mau ikut Yesus. Itu yang terjadi, yang dialami oleh para nabi, tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Martir pertama di perjanjian baru yaitu siapa? Stefanus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, apa yang terjadi ketika Stefanus dirajam? Saudara tahu dirajam? Dilempari dengan batu. Ketika dia dilempari dengan batu, dia mengangkat wajahnya dan melihat ke langit. Di langit dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Dan dia memuji Tuhan padahal sudah dirajam oleh batu. Dia tetap ikut pada Tuhan. Dagingnya sakit, tapi tetap ikut pada Tuhan. Sebelum ke bagian segmen terakhir, saudara, daging yang lemah harus turut pada kehendak Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Daging yang lemah harus turut pada kehendak Allah. Satu kali saya ada dalam sebuah perjalanan ke Afrika, dan ketika di sana saya berjumpa dengan sekelompok orang yang ikut dengan Tuhan, dan iman mereka mengalami penganiayaan. Lalu saya berjumpa dengan sekelompok orang ini, dan beberapa orang di antara mereka cacat. Lalu saya tanya, kenapa bisa cacat? Dia bilang, tangan saya ini hilang satu karena waktu saya mengumpulkan penduduk desa untuk memberitakan Injil, ada sekelompok orang yang datang dan mereka tidak suka dengan Injil yang saya beritakan, sehingga akhirnya tangannya sebelah sini, tangannya itu kena tebas. Saya kagum sama Tuhan. Lalu ditunjukkan, saya nggak bertemu orangnya langsung, lalu teman saya bilang apa? Itu orang sana, coba lihat. Kenapa? Saya bilang, kenapa tengkorak kepalanya berbeda? Saudara tahu, coba semua pegang tengkorak kepala saudara, belakang begini. Itu semuanya normal, rata. Ini tengkorak belakang kepalanya agak nonjol sedikit. Saya bilang, apakah dia lahir ada sebuah gangguan? Oh tidak. Dia juga pengikut Kristus. Jadi di satu desa, sewaktu ada mereka dalam sebuah perkumpulan belajar firman Tuhan sama-sama, lalu ada sekelompok orang yang datang dan menghentikan mereka. Karena dia pemimpinnya ditaruh di tengah-tengah. Gitu loh. Dia disiksa. Ketika dia disiksa, apa yang terjadi? Tangannya, kakinya, dan dia jatuh berlutut seperti itu. Dan tiba-tiba ada satu orang yang dari belakang berlari dengan dengan pisau pedang yang besar dan mau tebas kepalanya. Tapi karena dia sudah sangat lelah, dia terjatuh seperti ini ke depan. Jadi kepalanya ini dia jatuh, harusnya lehernya yang patah. Tapi karena dia jatuh jadi hanya bagian ini. Lalu dia ditangkap, ketika dia diangkut, dibuang di tempat sampah. Dia dibuang di tempat sampah. Lalu ada seorang dokter lewat di daerah itu, dan ketika di tempat sampah, mobil dokter ini tiba-tiba mogok. Dokter ini keluar mencoba memperbaiki mobil. Dan ketika keluar dia mencoba memperbaiki mobil, mobilnya enggak berhasil baik. Dia coba masuk lagi dan semuanya. Dia sudah capek, dia duduk di mobil. Waktu dia duduk di mobil, dia kaget. Ditumpukan sampah itu bergerak-gerak. Dia lihat bergerak-gerak. Apa itu? Dia kira binatang. Dia sampai ke sana. Ternyata orang yang tadi kepalanya ditebas itu masih hidup. Dia bawa, masukin ke mobil. Dan gak tahu bagaimana caranya. Akhirnya mobil itu bisa hidup kembali dan dibawa. Akhirnya orang ini ditolong dan selamat. Sampai hari ini orang itu tetap mengasihi Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Dia tetap memberitakan Injil. Luar biasa. Lihat, Tuhan berkata apa? Berbahagia. Katakan berbahagia. Waktu saya melihat dia, saya nggak ngomong hanya lihat dia saja. Saya bahagia. Saya nangis sukacita karena apa? Wow, sama-sama bilang wow.
Pekerjaan Tuhan hebat. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik, daging yang lemah ini kita harus bawa kepada kehendak Allah. Segmen terakhir. Kita lihat sama-sama Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Mari kita baca Efesus pasal yang kelima. Ayatnya yang pertama. Efesus 5 ayat 1. 1, 2, dan 3. Sebab itu jadilah apa? Penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dengar baik-baik. Penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Saudara dengar baik-baik. Kita mau menuruti Allah lebih daripada segalanya. Mengapa saudara? Karena Allah pastilah mempersiapkan yang terbaik kepada kita. Saudara dengar baik-baik. Karena tabiat kita adalah seorang pemberontak. Kita punya kerinduan atau potensi untuk memberontak. Kita butuh seorang figur, katakan seorang figur yang bisa kita teladani. Dan di sini dikatakan yang kita turuti adalah Allah. Yang kita ikuti teladannya adalah Allah. Mengapa? Karena dia tidak berubah. Begini Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah kita ini orang percaya harus belajar mengikuti teladan Allah dalam Kristus Yesus. Lihat, Yesus yang sekalipun adalah Allah, tapi dalam rupa manusia dia masih mau merendahkan hatinya. Nah, ini sebuah teladan yang tidak mudah. Ini teladan yang tidak mudah, katakan teladan tidak mudah. Tetapi kita punya figur bernama Yesus. Yang sekalipun Allah dengan segala kekuasaannya, Allah berkata kepada Yesus, engkau harus mati di atas kayu salib. Engkau menderita, engkau akan disiksa. Saudara dengar baik-baik, dia punya segala kuasa, katakan segala kuasa. Tetapi dia mau turut kepada kehendak Allah. Jadi kita disuruh menuruti Allah seperti Yesus menuruti Allah. Yesus punya kuasa untuk bisa menurunkan panglimanya dan tentaranya dari sorga untuk menghabiskan tentara Romawi. Nggak usah pakai tentara, dia sendiri saja bisa mengalahkan semua tentara Romawi itu. Tetapi karena Allah Bapa berkata, tidak nak. Yesus sudah berkata, kalaulah boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kalaulah boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus itu berkata, bukan kehendakku tetapi apa? Kehendakmulah yang jadi. Saudara dengar baik-baik. Saya kemarin terima video yang berkata bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Karena Yesus pasti kalau berdoa dia didengarkan oleh Bapa. Tapi kali itu dia berdoa supaya tidak disalibkan dan ternyata dia disalibkan. Jadi lihat, itu bukan Yesus, orang lain itu. Itulah kalau baca Alkitab Senin Kamis. Yang suka bolak-balik Alkitab sesuai dengan akalnya tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yesus mati dalam ketaatannya kepada Allah. Itu sebabnya dia menyelesaikan semua pertandingan itu dengan sempurna. Dan dia berkata apa? Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, 3 hal untuk kita bisa turut kepada menjadi seorang penurut pada Tuhan. Yang pertama, kita tahu bahwa potensi kita sebagai orang berdosa, kita tahu bahwa potensi kita sebagai pembangkang. Oleh sebab itu kita harus menguasai diri. Katakan menguasai diri. Bagaimana cara menguasai diri? Tentu dengan apa? Firman. Yang kedua, bagaimana supaya menjadi penurut? Untuk menjadi seorang penurut kita butuh yang namanya latihan dan ketekunan. Katakan sama-sama, latihan dan ketekunan. Dari hal-hal kecil kita dilatih. Dari hal-hal kecil kita dilatih. Supaya kita tekun. Supaya kita akhirnya bisa menghasilkan buah. Yang terakhir, untuk menjadi seorang penurut kita butuh teladan. Katakan teladan. Tadi kita belajar teladannya adalah para nabi. Bahkan kita belajar dari teladan daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya orang-orang yang berhasil menuruti kehendak Allah, akhirnya mereka akan disebut sebagai orang yang apa? Berbahagia.
Dan kita akan menjadi orang yang menolong orang-orang di akhir zaman. Orang-orang yang lebih menuruti hawa nafsu lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah, kita akan tolong mereka supaya mereka akhirnya berbalik dan menuruti Allah. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu ini. Selidiki hati saudara. Bagaimana tingkat hati kita dalam ketundukan kita kepada Allah. Apakah kita masih mau turut dengan kehendak Allah? Mari berdoa. Hal itu terlihat dari kehidupan sehari-hari. Apakah kita mau turut pada perintah yang baik dari pimpinan kita, dari orang tua kita? Atau kita menjadi orang-orang yang memberontak? Hari ini datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan